Halo teman-teman, kembali lagi di channel Deka Autovlog. Nah, setelah 1 bulan lebih channel ini tidak upload video, akhirnya channel ini kembali upload video nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini untuk selalu menunggu uploadan terbaru dari channel Deka Autovlog, terima kasih ya atas support kalian, atas selalu dukungan kalian untuk channel ini. Akhirnya channel ini bisa kembali lagi upload video terbaru untuk menemani hari-hari kalian. Nah, mumpung sekarang sedang hari weekend atau hari Sabtu, di video kali ini aku ingin panasin mobil ini sambil aku bawa jalan untuk keluar. Nah, karena mobil ini itu tidak pernah dipakai ya teman-teman, hampir 1 bulan lebih hanya dipanasin aja di garasi. Karena itu aku ingin bawa keluar mobil ini untuk aku ajak jalan sekalian untuk manasin mobil ini. Nah, tentunya di jalan nanti aku juga akan memberikan tips seputar dunia otomotif, yaitu tips tentang merawat kendaraan mobil teman-teman. Nah, seperti apa tipsnya nanti? Simak video ini dan keseruan di video ini sampai selesai. Nah, jadi ini dia mobilnya. Setiap hari itu selalu dikudungin, dan karena mobil ini terparkir di garasi di luar rumah ya teman-teman, jadi mobil ini itu selalu dikudungin karena rumah aku itu pinggir jalan ya teman-teman, jadi debunya itu banyak sekali. Jadi kalau mobil ini tidak dikudungin itu pasti setiap harinya akan selalu kotor. Nah, ini saja teman-teman bisa lihat, ini aja kudungnya itu 1 mingguan kemarin baru aku cuci, dan baru 1 minggu aja debunya udah tebel gini. Debunya udah tebel banget. Karena itu setiap harinya mobil ini selesai dipakai itu pasti selalu dikudungin kembali. Nah, langsung saja kita buka kudungnya, kita panasin lalu kita jalan. Nah, ini juga sedikit tips ya buat teman-teman yang mobilnya juga jarang dipakai. Ketika teman-teman ingin panasin mobilnya, sebaiknya teman-teman lakukan hal berikut ini. Nah, contoh sebelum teman-teman panasin hidupkan mesinnya, alangkah baiknya teman-teman memeriksa dulu keadaan oli. Yaitu teman-teman bisa memeriksanya lewat ini, namanya gampangnya itu stick buat checking oli ya teman-teman. Teman-teman bisa angkat, teman-teman bisa lihat indikator olinya apakah berkurang atau tidak. Setelah itu teman-teman cek juga keadaan setiap oli-oli yang ada, seperti oli minyak rem apakah kondisinya masih baik, kemudian oli kopling atau kondisinya masih atau tidak. Nah, karena mobil ini power steeringnya itu masih menggunakan oli ya teman-teman, jadi kita juga cek kondisi oil power steeringnya masih aman. Kemudian yang tidak kalah penting, teman-teman juga cek air dalam radiator. Nah, teman-teman juga ngeceknya cukup melalui tabung reservoir atau air cadangan. Air aman. Setelah pengecekan di ruang mesin, teman-teman sudah cek semua dan teman-teman pastikan aman, baru teman-teman masuk ke dalam mobil. Sebelum starter, pastikan tuas persneling berada di netral. Kemudian teman-teman nyalakan kontak, kemudian starter. Nah, kita panasin dulu mesinnya kisaran 3-5 menit, kita biarkan saja. Habis itu setelah mesinnya panas baru kita mulai jalan.
Oke teman-teman, kita sudah keluar garasi. Lalu kita jalan saja untuk panasin si mobil ini. Oh ya teman-teman, sambil kita jalan di jalan, sambil kita ngobrol ya, aku akan berbagi sedikit tips, yaitu tentang merawat sebuah bagian yang penting dari kendaraan, yaitu tips untuk merawat ban pada kendaraan. Karena hal ini tuh banyak orang yang menghiraukan ya teman-teman. Jadi taunya itu hanya ban kempes dipompa, ban udah habis atau sudah waktunya ganti ya diganti. Nah, karena kebanyakan orang itu hanya berpikiran itu seperti itu ya teman-teman. Tapi ban itu juga membutuhkan yang namanya perawatan agar usia masa pakai ban itu bisa jauh lebih lama dan awet saat dipakainya. Apa saja sih tips cara merawat ban kendaraan mobil kita? Nah, yang pertama itu teman-teman wajib yang namanya melakukan cek tekanan angin pada ban mobil teman-teman. Usahakan ya, apalagi kendaraan atau mobil teman-teman itu yang jarang dipakai. Ketika teman-teman ingin memakainya, alangkah baiknya teman-teman itu selalu untuk yang namanya mencek tekanan angin yang ada di dalam ban. Teman-teman bisa melakukan pengecekan entah itu seminggu sekali, ataupun jika mobil teman-teman sering dipakai, teman-teman bisa mengeceknya kurang lebih ya seminggu sekali sampai 2 minggu sekali. Nah, jangan sampai ban pada mobil teman-teman itu mengalami yang namanya kurang angin. Karena apa teman-teman? Dengan kurangnya angin ini, ban ini kan fungsinya antara lain dia selain menjadi alas pada mobil, dia kan juga dia itu ikut menopang beban mobil dan juga beban berat saat mobil itu dalam keadaan terisi atau kosong ya teman-teman. Nah, ketika ban ini mengalami yang namanya kurang angin, ban ini akan istilahnya kalau orang Jawa itu ban akan menjadi penyet ya teman-teman. Nah, ketika ban penyet ini, apabila teman-teman dengan kondisi ban penyet ini teman-teman selalu membawa jalan mobilnya, lama-kelamaan nanti ban ini bisa mengalami yang namanya kerusakan ya teman-teman. Yang terutama terjadi ketika ban kempes ini selalu dipakai, itu dinding-dinding pada ban itu bisa yang namanya mengalami retak-retak, atau di permukaan telapak bannya itu bisa mengalami seperti gelombang-gelombang atau benjol-benjol ya teman-teman. Pasti teman-teman pernah melihat lah kondisi ban yang seperti itu. Nah, itu antara lain karena disebabkan dengan kurangnya tekanan angin pada ban. Nah, selain itu mengisi angin pada ban terlalu berlebihan atau terlalu keras itu juga tidak baik ya teman-teman. Karena yang pertama, selain mengurangi kenyamanan saat berkendara karena ban itu keras, menjadi keras ya teman-teman, otomatis bantingan mobil pun akan menjadi ikut keras ya teman-teman. Selain itu juga ban ini kan juga fungsinya sebagai peredam getaran antara permukaan jalan dengan mobil ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman memompa ban yang terlalu keras, teman-teman kan juga tahu kondisi jalan di Indonesia ini tidak rata, banyak lubangnya dan banyak sambung-sambungan cor itu yang tidak rapat gini ya teman. Kadang-kadang ada yang seperti bergelombang. Nah, ketika teman-teman sedang berkecepatan tinggi, itu bisa menyebabkan ban menjadi pecah ya saat teman-teman menghantam lubang jalan atau sedang terkena benturan akibat sambungan jalan cor tadi. Itu karena saking kerasnya ban itu bisa mengakibatkan ban mengalami pecah. Nah,
yang baiknya bagaimana saat mengisi ban. Nah, untuk ban mobil teman-teman yang masih standar itu biasanya di pintu sebelah kanan itu setiap pabrikan mobil itu ada info petunjuk penggunaan ya teman-teman. Mau dari salah satunya itu petunjuk pengisian angin pada ban. Nah, saat mobil keadaan berat maksimal berapa anginnya, PSI-nya, dan saat mobil tidak digunakan dalam beban berat itu berapa anginnya itu ada teman-teman bisa ikuti standar petunjuk pengisian pada setiap mobil teman masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, usahakan gunakan pengisian angin pada ban itu menggunakan nitrogen ya teman-teman, karena yang pertama, manfaat nitrogen itu udaranya suhunya lebih stabil, dan ketika dipakai di ban itu dia lebih ringan dibanding angin biasa ya teman-teman. Dan selain itu dia udaranya bersifat lebih bersih, tidak ada kandungan airnya, dan juga ketika dipakai suhu nitrogen ini dia cenderung lebih stabil ya teman-teman, tidak memuai dan tidak menyusut. Ketika teman-teman otomatis ketika teman-teman pakai di ban mobil teman-teman, dia cenderung lebih awet dan lebih aman. Nah, apabila kalau teman-teman menggunakan angin biasa itu biasanya yang teman-teman bisa jumpai di tukang-tukang tambal ban di pinggir jalan yang menggunakan kompresor yang besar itu ya teman-teman, itu anginnya masih bersifat angin kotor ya teman-teman, dia masih mengandung air. Jadi otomatis ketika teman-teman menggunakan angin biasa itu ban ini menjadi lebih berat karena anginnya masih mengandung air. Kemudian karena dia mengandung air ya teman-teman, itu uap air dalam ban itu bisa membuat rusak bagian permukaan dalam pada ban dan juga pada pelek. Selain itu, angin biasa ini juga sifatnya itu dia mudah memuai dan mudah menyusut ya teman-teman. Ketika teman-teman, apalagi ketika teman-teman gunakan saat kondisi cuaca jalanan itu panas, itu pasti anginnya saat teman-teman sedang berjalan itu lama-lama kelamaan anginnya itu bisa bertambah ya teman-teman. Nah, kemudian saat teman-teman sedang berjalan di permukaan jalan yang dingin, misalkan saat hujan atau di area daerah yang dingin, itu anginnya apalagi kalau ketika mobilnya tidak dipakai ya teman-teman, itu anginnya dia bisa gampang menyusut dan berkurang. Kemudian yang ketiga, lakukan yang namanya balancing pada roda. Apa sih balance? Balance dari kata balance yaitu menyeimbangkan kembali titik berat pada roda teman-teman. Jadi begini, mobil kelamaan dipakai pasti permukaan rodanya itu kan akan mengalami yang namanya aus ya teman-teman. Nah, karena permukaan jalanan ini banyak yang tidak rata, jadi titik keausan pada roda itu tidak imbang ya teman-teman, titik habisnya itu. Maka dari itu perlu dinamakan yang namanya balancing untuk membuat setiap titik beban beratnya itu kembali seimbang, sehingga ban saat menapak di jalan itu titik seimbangnya itu menjadi seimbang kembali dan tidak membuat setir mobil ini getar saat dipakai. Nah, gejalanya kalau mobil teman-teman itu membutuhkan balancing, itu ketika teman-teman berjalan di kecepatan yang agak tinggi, jika teman-teman merasakan setirnya itu seperti bergetar seperti ini ya teman-teman, itu tandanya ban mobil teman-teman itu perlu dibalance. Karena apa? Karena saat teman-teman kecepatan tinggi, karena ban tadi kan yang titik habisnya itu tidak rata ya teman-teman, otomatis saat teman-teman berjalan kan ban ini nampaknya menjadi tidak sempurna ya teman-teman. Nah, itu yang mengakibatkan setir ini menjadi goyang. Nah, maka karena itu
jika lama-lamaan dibiarkan, ban itu akan menjadi titik habisnya itu tidak rata dan menjadi dikendarai itu tidak enak ya teman-teman. Nah kemudian yang keempat, melakukan yang namanya sporing. Ya, sporing sendiri ini itu bertujuan untuk membuat titik sumbu roda kanan dan kiri itu sejajar atau lurus ya teman-teman. Karena medan atau lamanya penggunaan kendaraan mobil teman-teman, pasti sporing ini setelannya akan berubah. Entah itu chambernya, bannya menjadi begini miring, atau kastonya menjadi tapaknya ini menjadi membuka. Nah kalau teman-teman tidak melakukan sporing dengan kondisi roda teman-teman yang entah salah satu itu miring atau salah satu itu membuka seperti ini, otomatis kan jalannya itu dia seperti menyeret gitu ya teman-teman, nyeret, dan itu akan membuat roda pada mobil teman-teman itu cepat habis. Bahkan tidak, kalau mobil teman-teman sering dipakai itu bahkan bisa 1 tahun itu bisa habis teman-teman, dengan kondisi ban yang tidak simetris dan menggelindingnya itu dia tidak, napaknya tidak lurus sejajar antara kanan dan kiri. Nah sporing sendiri itu tujuannya untuk meluruskan tingkat kemiringan tadi ya teman-teman, yang bannya misal sebelum di sporing itu miring atau chamber gini ya, atau tonya kebuka begini, itu dia menyetel kembali itu menjadikan lurus kembali, sehingga saat digunakan, saat berjalan itu ban menapaknya menjadi lurus dan menggelindingnya itu menjadi napaknya sempurna dan lurus ya teman-teman. Dan itu menjadikan salah satu agar ban mobil teman-teman itu menjadi tingkat tingkat keawasannya atau tingkat termakannya karena bergesekan itu menjadi rata dan menyebabkan ban tidak mudah cepat habis. Nah itu dia ya teman-teman, 4 hal tips dari saya dalam cara merawat ban untuk kendaraan mobil teman-teman. Nah siapa tahu 4 hal tersebut atau tips dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara hal merawat, terutama dalam hal merawat ban pada mobil teman-teman. Oh ya teman-teman, sekali lagi tips dari saya untuk hal memanasin mobil, untuk mobil teman-teman yang seperti saya ya teman-teman, yang jarang dipakai, entah itu belum 1 bulan tidak pernah dipakai atau sama sekali tidak mesti dalam setiap minggu itu dipakai. Alangkah baiknya ya teman-teman, ketika mobil teman-teman jarang dipakai itu teman-teman panasin mobilnya itu, alangkah baiknya kadang seminggu sekali itu sambil teman-teman panasinya itu di bawah jalan ya teman-teman. Karena apa? Agar pertama agar mobil jalan, agar pengisian daya aki dari alternator ke aki itu, agar pengisiannya itu lebih maksimal saat di bawah jalan ketimbang saat teman-teman hanya panasi mesinnya di garasi. Yang kedua itu agar karet-karet pada kaki-kaki mobil teman-teman itu agar tetap awet atau tetap lentur, karena teman-teman tahu sendiri karet-karet pasti itu kan ada masanya ya teman-teman. Karena kalau kelamaan tidak dipakai dia akan mati atau mengeras, sehingga ketika teman-teman pakai karet-karet tersebut bisa pecah, seperti karet terot, karet link stabilizer. Itu kalau lama tidak dipakai karena dia tidak pernah bergerak, itu dia akan mengeras dan pecah. Nah selain itu juga agar mesin ini selalu terlumasi oleh oli ya teman-teman, agar oli mobil teman-teman itu tidak selalu mengendap. Dan juga terlebih untuk mobil teman-teman yang berpenggerak belakang ya,
penggerak belakang yaitu menggunakan gardan. Kalau mobil penggerak depan kan, kalau teman-teman panasin mobilnya di garasi kan olinya dia tetap muter ya teman-teman kalau oli mesin. Tapi sedangkan kalau oli gardan, selama dia tidak, rodanya tidak bergerak, dia kan olinya akan stay ya teman-teman. Karena pengalaman saya, mobil saya yang satunya lagi itu juga sama, tidak pernah dipakai, jarang sekali. Itu saya pernah mengalami oli gardan itu dia karena lama-kelamaan sudah dipakai, dia itu menggumpal ya teman-teman, menggumpal, dan itu tentunya tidak baik untuk gigi-gigi dalam gardan dalam jangka kelamaan. Oleh karena itu perlunya untuk teman-teman panasin mobil tidak harus jauh-jauh, cukup teman-teman sambil bawa jalan 1-2 kilo, lalu teman-teman bisa kembali untuk masuk garasi lagi. Nah itu ya teman-teman, sekian video dari saya. Kiranya video tadi tentang tips dalam merawat ban dan juga sedikit tips untuk pemanasin mobil kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menonton video ini. Kiranya video saya bisa menjadikan tambahan wawasan buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang menyukai video ini bisa klik tombol like-nya, komen di bawah untuk masukan, kritik dan sarannya untuk channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa klik tombol subscribe-nya, pencet lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean saat channel ini upload video dan teman-teman tidak ketinggalan uploadan terbaru dari channel DK Autovlog. Oke teman-teman, sekian, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Keep safety driving dan hati-hati di jalan. Dadah.